Perkenalkan, nama saya Petri Natali Manafe. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian data di SPSS. Yang pertama, langkah-langkah kita membuka file tabulasi data di Excel, lalu kita pilih sheet 2, olah data untuk mengcopy seluruh file. Lalu kita pergi ke aplikasi SPSS untuk mempaste data, yaitu mempaste with variable name, maka datanya akan muncul. Yang kedua, setelah itu kita akan masuk pada uji deskriptif. Langkah-langkah untuk melakukan uji deskriptif, yang pertama kita klik menu analisis, lalu pilih deskriptif statistik dan pilih deskriptif, maka akan muncul deskriptif. Ini akan memindahkan seluruh data ke variabel kecuali responden. Lalu kita memastikan di min option bahwa min tercentang, division tercentang, minimum dan maksimum tercentang, maka klik continue dan klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang ketiga, setelah itu kita lanjut validitas langkah 2. Untuk melakukan uji validitas ini, yang pertama kita klik menu analisis, lalu kita pilih correlate dan brevet, maka akan muncul brevet correlation. Itu kita pilih total SPP variabel, total KSDM variabel, PTI variabel, KLK variabel, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Yang keempat, jika reliabilitas ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu analisis, lalu scale dan reliability analysis, maka akan muncul reliability analysis, yaitu kita pilih seluruh data yang SPIP items, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Sama dengan L jika nilai alfa lebih kecil dari 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika lebih besar dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika terdapat alfa lebih kecil, maka reliabilitas sempurna. Jika antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai dengan 0,70, maka reliabilitas moderat. Yang kelima, selanjutnya normalitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas ini, yang pertama pilih menu analisis, lalu kita klik pilih regression dan pilih linear. Setelah muncul linear, maka regression kita pilih independen, itu total KLK, dan independen S itu kita pilih total SPIP, KSDM, PTI. Lalu kita memastikan di linear regression bahwa save bahwa di result itu understanding itu tercentang. Lalu kita klik continue dan klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang keenam, yang berikut analisis non parametrik, tes dan legalisi dialog. Pilih satu sampel, maka akan muncul one sample. Kita akan pilih unstandardized, itu ke tes variabel list, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang ketujuh, yang berikut kita akan melakukan uji multikolinearitas. Melakukan uji multikolinearitas ini, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih menu analis regression dan pilih linear. Setelah itu, di linear regression kita pilih dependent, itu total KLK, dan dependent S kita pilih total SPIP, KSDM, PTI. Lalu kita memastikan di linear regression bagian statistik ini model fitnya tercentang, assessmentnya tercentang, dan collinearity diagnosisnya tercentang. Lalu klik continue dan klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang berikut, kita melakukan uji heterokedastisitas. Melakukan uji heterokedastisitas
elastisitas ini, kita memilih menu analis, pilih regression dan pilih linear. Setelah itu linear regression kita pilih total KLK, kita masukkan di independen, dan independen kita pilih total SPIP, KSDM, PTI, lalu klik continue dan oke, maka kita akan memastikan residuals under standards tercentang, lalu kita klik continue dan oke, maka kita akan kembali ke menu awal data view, memastikan bahwa telah muncul. Setelah itu hasilnya akan muncul sebagai berikut. Setelah kita pilih menu transform dan pilih komputer variabel, dan komputer variabel akan muncul. Kita akan mengisi target variabel ketika ABS RES, lalu di numeric expression kita pilih unstandard size agar muncul res1. Diffusion group kita pilih arithmetic dan function and special variables. Ini kita pilih ABS dan kita klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Syarat suatu penelitian lolos uji heteroskedisitas adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga dari hasil penelitian angka yang dihasilkan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak lolos uji heterokedasitas. Apabila uji hetero tidak lolos seperti case ini, maka diperlukan uji scatter plot sebagai alternatif uji hetero. Yang kesembilan yaitu uji scatter plot. Uji scatter plot langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih menu analisis, pilih regression dan kita pilih linear, lalu linear regression dan kita pilih understanding, maka akan muncul ABS RES dan independence. Lalu kita pilih total SPIP, KSDM dan PTI. Di linear regression save, kita memastikan bahwa understand ini sudah tidak tercentang lagi. Kita continue dan kita klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Kita pilih menu analisis dan regression pada linear, lalu kita pada bagian independen kita pilih total KLK, independen kita pilih total SPIP, KSDM, PTI, linear dan regression plot. Ini kita pilih spreadsheet dan X-nya kita pilih XSpread. Lalu kita pilih continue dan kita klik OK, maka scatter plotnya akan muncul sebagai berikut. Yang berikut adalah syarat uji scatter plot. Yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul, hanya bawah atau tidak di atas 3. Tidak membentuk pola berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Yang terakhir, uji asumsi. Uji asumsi klasik atau R2FT. Melakukan uji asumsi klasik, kita memilih menu analisis, regression dan pilih linear. Setelah itu, linear regression statistik akan muncul estimasi tercentang, model fit tercentang, dan kita klik continue, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.